Welcome to the channel. Tunggu tanggal mainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang para jurnalis dan juga kawan-kawan organisasi penyandang disabilitas. Hari ini kita bertemu untuk sebuah siaran pers ya, konferensi pers, menyampaikan pesan dari kelompok disabilitas terkait dengan momentum hari ini, yaitu ada di tadi kebangkitan nasional yang akan kita peringati besok. Juga penyandang disabilitas tidak terlepas dari gerakan tersebut. Juga ada 25 tahun reformasi, di mana salah satu amanat reformasi adalah penegakan HAM ya, dan HAM itu terkait dengan penyandang disabilitas. Hari ini kita sudah punya CRPD, sudah ratifikasi, sudah punya Undang-Undang 8 2016, tapi implementasinya tentu perlu waktu dan tentu itu pun yang kita tuntut kapan pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak itu dapat sepenuhnya dipenuhi. Lalu juga ada momentum bagaimana hari ini Indonesia sedang berada di fase pelaksanaan implementasi dari hasil observasi Komite CRPD yang seharusnya sudah diimplementasikan dari 1 tahun terakhir, tetapi sampai hari ini belum ada yang serius dilaksanakan. Nah, suara-suara itulah yang akan kita dengar hari ini. Kita akan sampaikan kepada publik melalui teman-teman jurnalis apa concern dan kemudian bisa ditindaklanjuti baik oleh pemerintah maupun para bakal capres ya, karena tidak akan terlepas dari pemilu 2024. Hal-hal concern inilah yang kemudian bisa diperjuangkan di pemilu mendatang. Sebelum masuk ke dalam substansi, saya akan memperkenalkan dulu Bapak Ibu yang hadir sebagai pemapar, nanti narasumber ya, untuk menyampaikan langsung concern dan aspirasinya. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Pak Mahfud Fasa dari PPDFI, Perhimpunan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia. Lalu di sebelah kanannya ada Pak Bambang Prasetyo, Ketua GERKATI, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Lalu di sebelah kanannya ada Ketua Mbak Yeni Rosa Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat yang concern di isu teman-teman disabilitas mental. Dan paling ujung ada Bu Aryani Sukanwo, Ketua dari PPUA Penyandang Disabilitas, Perhimpunan Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas. Nah, kami berkumpul ya di sini. Sebelah kiri saya juga ada Bu Maulani Ratin Sulu sebagai koordinator Pokja Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas. Hari ini kami akan bergantian untuk menyampaikan concern kami masing-masing, dan untuk itu, untuk pertama saya ingin menyampaikan kepada Bu Yeni Rosa Damayanti yang akan menyampaikan concern kira-kira lingkupnya apa nih teman-teman disabilitas bicara hari ini, concernnya di mana dan ruang lingkupnya nanti akan terkait dengan hal apa saja. Kepada Bu Yeni Rosa saya persilakan. Iya, terima kasih. Tadi Fajri sudah mengatakan ya, sebetulnya ada 3 peristiwa penting yang menjadi alasan kenapa kami pada saat ini berkumpul di sini dan mengundang kawan-kawan wartawan untuk hadir. Nah, momen yang pertama tentunya besok adalah Hari Kebangkitan Nasional. Indonesia sudah bangkit sebagai bangsa. Sudah banyak kemajuan yang dicapai. Namun sayang sekali, masih ada sebagian masyarakat yang ditinggalkan dalam pembangunan ini. Yang ditinggalkan dalam semangat kebangkitan nasional. Di antara masyarakat yang tertinggal tersebut adalah masyarakat penyandang disabilitas. Selama bertahun-tahun, penyandang disabilitas itu tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang bangkit membangun Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, penyandang disabilitas itu tidak bisa diharapkan untuk bangkit membangun Indonesia. Penyandang disabilitas dianggap sebagai beban dari masyarakat, bukan anggota masyarakat yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Contohnya istilah penyandang disabilitas yang sampai sekarang masih dipakai terutama di dinas-dinas sosial berbagai kota di Indonesia
penyandang disabilitas ini masuk dalam kelompok yang disebut dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah. Jadi kita ini oleh pemerintah dianggap sebagai penyandang masalah, bukan bagian masyarakat yang bisa berkontribusi untuk bangkitnya bangsa ini menuju kemajuan. Nah, hal inilah yang perlu diluruskan agar, maksudnya begini, kalau pemerintah saja memandang kami sebagai penyandang masalah, masyarakat tentunya tidak akan jauh berbeda cara pandangnya. Sehingga kami sengaja mengambil kesempatan dalam perayaan 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional untuk mengatakan bahwa kami adalah anggota masyarakat yang bisa turut serta membangun Indonesia, bangkit membangun Indonesia. Kami bukanlah beban, kami bukanlah penyandang masalah, namun kami adalah orang-orang yang bisa berkontribusi sepanjang ada dukungan, kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau kesempatan dan dukungan ditutup, maka tentunya kami tidak bisa berkontribusi secara maksimal. Itu alasan pertama kenapa kami mengadakan pertemuan ini dalam rangka merayakan Hari Kebangkitan Nasional besok. Alasan yang kedua yaitu 25 tahun reformasi. 25 tahun yang lalu kita berjuang, termasuk saya pada saat itu sebagai aktivis mahasiswa dan aktivis HAM, memperjuangkan pemerintah yang lebih baik agar masyarakat Indonesia nasibnya bisa menjadi lebih baik daripada pada saat kita di zaman Soeharto. Ada kebebasan, ada fasilitas yang lebih baik, ada dukungan yang lebih baik dari pemerintah. Nah, sebagai orang yang secara pribadi, secara langsung terlibat dalam gerakan reformasi 25 tahun yang lalu sampai masuk penjara gitu ya, saya melihat bahwa gerakan reformasi juga melupakan penyandang disabilitas. Gerakan reformasi kemudian sibuk membicarakan berbagai macam hal, isu-isu politik termasuk isu HAM sampai isu HAM ke Papua, tapi mereka tidak memperhatikan isu HAM yang di depan mata, yaitu berbagai masalah hak asasi yang masih sampai saat ini dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia di berbagai sektor, termasuk dengan pengurungan paksa di panti-panti sosial tanpa melalui proses hukum. Kita protes ada orang ditahan tanpa pengadilan yang benar, atau ditahan melalui undang-undang ITE yang pasalnya pasal karet. Tapi adakah yang kemudian memprotes belasan ribu penyandang disabilitas yang dikurung di panti-panti sosial tanpa proses hukum? Nah, jadi cita-cita perjuangan reformasi 25 tahun yang lalu itu sampai sekarang masih mengeksklusifkan penyandang disabilitas daripadanya. Sehingga oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan bahwa perjuangan cita-cita perjuangan reformasi itu harus bisa dinikmati oleh seluruh unsur masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga terkait dengan tahun politik di mana berbagai partai politik beserta para pendukungnya sedang sibuk mempersiapkan siapa yang akan menjadi calon presiden, bakal calon presiden dalam pemilu tahun depan. Kami ingin mengingatkan jumlah penyandang disabilitas itu 9% lebih dari total penduduk loh. Ini data Susenas, data Susenas Survei Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, Biro Pusat Statistik pada tahun 2019. Perkiraannya ada 9,sekian% penyandang disabilitas. Nah, berapa dari sekian yang masuk usia memilih, kita belum ada data resmi. Namun walaupun penyandang disabilitas tersebut
belum memasuki usia memilih, jangan lupa keluarganya masuk dalam usia memilih. Setiap anggota keluarga, setiap orang yang memiliki keluarga yang menyandang disabilitas tentunya akan sangat berharap calon presiden yang akan diajukan memiliki perhatian terhadap penyandang disabilitas. Anggota keluarga, kalau penyandang disabilitas punya anggota keluarga 3 atau 4 dari jumlah itu memiliki perhatian terhadap isu penyandang disabilitas. Itu dari segi elektoral. Kedua, tentunya dari segi komitmen atas kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara tentang komitmen untuk kesejahteraan semua penyandang masyarakat Indonesia, tentunya artinya no one left behind, atau tak boleh satupun ada anggota masyarakat yang tertinggal, sesuai juga dengan slogan Sustainable Development Goals ya, SDGs, no one left behind. Kita berharap bahwa calon presiden yang akan diajukan nanti memiliki perspektif terhadap hak penyandang disabilitas. Dari sekarang kalau bisa sudah dipersiapkan, setiap partai, setiap calon presiden yang akan bertempur pada tahun 2024 nanti itu sudah punya konsep di kepala mereka, di dalam kebijakan partai mereka tentang apa program-program untuk penyandang disabilitas. Jadi pada saat nanti mereka memasuki bulan kampanye, mereka sudah punya tawaran apa yang akan mereka tawarkan kepada penyandang disabilitas beserta keluarganya di Indonesia, sehingga kami bisa melihat calon mana, baik calon presiden maupun calon anggota legislatif yang memiliki perhatian terhadap penyandang disabilitas. Nah, itulah latar belakang mengapa kita pada saat ini berkumpul untuk bersama-sama melakukan konferensi pers, dan apa yang diinginkan oleh penyandang disabilitas itu yang akan disampaikan oleh pembicara yang lain. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Yeni sudah menyampaikan konteks ya. Jadi konteksnya sangat kuat hari ini, ada 3 aspek. Nah, itu yang akan coba diisi oleh teman-teman penyandang disabilitas. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Siap, silakan Pak. Ya, ambil dikit. Terima kasih. Nama saya Taufik Hidayat. Kebetulan saya ada IDC channel dan Indonesia Disabilitas Care. Ya, YouTuber lah, mudah-mudahan dianggap media juga. Saya hadir kemari karena tertarik dengan judul tema hari ini adalah pesan masyarakat penyandang disabilitas kepada calon presiden. Dari tadi saya nggak kenal tuh pesan masyarakat penyandang disabilitas kepada calon presiden tuh. Nah, kelihatan saya. Yang ada hanya undang-undang aja, undang-undang yang persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan bakal calon presiden. Nah, jadi yang sebenarnya yang diharapkan oleh teman-teman media, apa sih ya para teman-teman di organisasi disabilitas, Pokja dan sebagainya, untuk bisa berhadapan atau bertemu langsung dengan minimal 3 calon presiden yang udah kelihatan nih. Nah, kita fokus di situ, ya, fokus di situ. Artinya, soalnya gini loh, ini kebetulan karena istri saya adalah anak buahnya Pak Mahmud, Ketua PPDB DKI, jadi sedikit saya tahu lah problem disabilitas. Kalau kita masih bicara dalam era pemerintahan sekarang, oh ini kementerian sosial nih yang salah nih, begini gitu. Ini kayaknya kayak kita kayak masih baik-baik aja dengan rezim yang ada sekarang. Karena Pak Jokowi sampaikan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Artinya tanggung jawab dengan presiden. Jadi kalau kita masih ngeluh gitu ya, wah ini kementerian sosial kok apa KRD itu di bawah kementerian sosial, terus ini itu kementerian sosial. Ini kayak jadi orang baru gitu. Kayak teman-teman kayak sosnya kayak orang baru gitu, yang hanya ngeluh gitu. Katakan kepada
Pemerintah sekarang kami butuh calon presiden yang memahami pesan masyarakat, bukan pemerintah yang ada sekarang. Jadi yang terakhir adalah sebetulnya saya melihat ada upaya-upaya untuk apakah penyandang disabilitas ini benar-benar memperjuangkan ya pesan masyarakat penyandang disabilitas. Soalnya ya Koalisi Nasional Pokja itu luar biasa perjuangannya, itu menolak KND luar biasa, bukan KND-nya tapi di bawah kementerian, itu luar biasa dan harus diapresiasi. Namun kalau masih ya istilahnya masih nggak enak hati lah sama rezim yang ada sekarang, saya pikir nggak usah, udah sangat paham tuh menghadapi rezim yang ada sekarang. Jadi kita tunggu kapan teman-teman dari OSOS, dari Pokja untuk bisa berhadapan langsung dengan 3 calon presiden. Itu waktunya, Pak. Makasih, Pak. Oke, jawaban saya cuma satu. Tunggu tanggal mainnya. Mantap ya. Nih dari CNN, berita 1 dan lain sebagainya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, gini. Kita sudah melakukan debat tim ses dari Capres itu dari tahun 2014. Tahun 2014, pada saat Prabowo dan Jokowi mencalonkan diri, kami karena enggak bisa mengundang langsung presiden, kami mengundang tim pemenangan calon presiden baik Jokowi maupun Prabowo, itu kita laksanakan di gedung di Salemba. Pada saat itu tim dari Jokowi yang datang dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka, tim dari Prabowo yang datang diwakili oleh Bapak Edi Prabowo. Sekarang beliau lagi di penjara misalnya. Ya, Bapak Edi Prabowo. Nah, terus terang, sukses. Suksesnya apa? Sesudah debat tersebut, karena di situ kan kita tanyakan apa komitmen Anda buat penyandang disabilitas. Dari Presiden Jokowi kemudian Rieke meminta Jokowi menandatangani sebuah pernyataan yang berjudul Piagam Soeharto. Di dalam Piagam Soeharto di mana ada tanda tangan Jokowi di atas materai, isinya adalah Jokowi akan mendukung penuh terbentuknya undang-undang penyandang disabilitas yang baru yang berdasarkan CRPD. Benar. 2014 dia tanda tangan, 2016 disahkan undang-undang penyandang disabilitas. Prabowo juga begitu. Pak Edi Prabowo semenjak dia kita undang untuk mewakili Prabowo sebagai tim ses Prabowo dalam diskusi tersebut, pada saat proses pembahasan undang-undang disabilitas di DPR sangat berpihak terhadap penyandang disabilitas. Bahkan Partai Gerindra menjadi tuan rumah pertemuan diskusi antar partai terhadap draft undang-undang disabilitas. Gerindra yang undang partai-partai lain di kantor mereka bikin diskusi tentang rancangan undang-undang disabilitas. Dan kemudian salah satu orang Gerindra yaitu Rahayu Saraswati ya, ponakannya Prabowo bahasa ya, itu menjadi salah satu tulang punggung yang mensukseskan undang-undang disabilitas. Ayo, lumayan hasil dari debat presiden kita. Debat presiden yang kedua tahun 2019 kita juga bikin. Bahkan itu kita laksanakan di kantor KPU dan dibuka oleh Ketua Umum KPU pada saat itu, Arief. Masa sih? Udah meninggal dia? Lupa saya. Benar serius. Tapi waktu itu dibuka. Waktu itu yang mewakili, saya ingat yang mewakili Jokowi itu adalah orang Golkar, bangsawan Banten gitu loh, Aceh Hasan Sadikin ya kalau nggak salah, dari Gerindra yang mewakili Adriana. Jadi kita sudah melakukan itu, artinya debat-debat capres sebelum pemilu. Nah
Sekarang ini pesan yang kita sampaikan baru ini, kalian siap-siap ya. Sebentar lagi kalian kampanye. Pada saat kalian kampanye itu harus sudah ada programnya. Karena kami akan menanyakan. Pada saat ini, karena memang calon-calonnya belum terpilih, kita tolong calon-calon yang akan diajukan nanti, dari sekarang siap tentang disabilitas. Karena pada saat kampanye nanti kami akan menanyakan. Jangan sampai rusak-rusuk pada saat sudah kampanye baru nelponin. Ya sering nelpon saya, Jen bantuin dong Jen. Ini nanti saya mesti ngomong apa nih pada saat debat. Jangan gitu. Dari sekarang harus disiapkan gitu. Jadi pada saat nanti debatnya itu sudah itu sudah siap. Nah, memang sayangnya debat tersebut mungkin karena ada banyak ini ya, wartawan waktu itu hadir tapi kurang terlalu masif. Harapan saya ke depan baik Berisata 1, CNN apalagi Suara Pembaruan ya, Suara Pembaruan CNN datang ya gitu loh. Kita akan bikin debat tentang disabilitas. Tolong datang, ajak kawan-kawan wartawan yang lain untuk hadirilah dan banjirilah. Ya. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi yang pertama poin yang kami sampaikan, apa yang kita sampaikan itu hasil evaluasi bukan keluhan ya. Jadi mohon perhatiannya diubah loh. Bukan keluhan tapi hasil evaluasi kami ke depan, apa yang harus dilakukan pemerintah itulah yang kita sampaikan Mas. Bukan keluhan, beda ya. Evaluasi PBB tingkat internasional tentang kondisi Indonesia. Jadi bukan keluhan kita, bukan hasil evaluasi kerja kita di tingkat nasional kita sampaikan ke tingkat internasional dan seperti itu loh. Jadi sekali lagi pertanyaannya diubah, ini bukan keluhan tapi bagian dari advokasi kita menyampaikan ke pemerintah agar ke depan ada perbaikan yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang penyampaian ke capres, ini tahapan Mas, ini kan belum ada calon presiden, belum bakal calon kan. Kita nggak berani memberikan sektor yang belum jelas itu. Kan belum jelas siapa calonnya kan, masih jauh, masih balon, ini masih bisa 5, bisa 4, bisa 1 kan kita nggak tahu. Jangan 1 dong. Tapi artinya ini kan kita belum ada yang tahu dulu. Maksud kita ini sudah ada agenda nanti kita sebagai anggota 5 tahunan. Setiap ada pemilihan capres itu akan ada debat untuk kita di KPU sudah kita agendakan Mas. Nanti ini akan kita sampaikan langsung ke capresnya itu. Jadi kita sudah gunakan sebenarnya. Tapi kalau ini karena masanya masih tahapan, masih bakal calon belum jelas, jadi kita nggak berani ngasih cek kepada yang belum jelas orangnya itu. Kalau kita kasihkan ke siapa kemudian dia nggak jadi kan malu. Makanya kita tunggu sampai proses terakhir siapa calon yang sudah sah oleh KPU baru kita ajak untuk debat capres. Ada sudah kita tentukan, kita jadwalkan waktunya, sudah kita gunakan Mas, tunggu saja. Tadi Pak ini menyampaikan undang keluar wartawan, ayo datanglah untuk sama-sama menyelesaikan tentang politik disabilitas. Saya kira itu Mas Fadi, terima kasih. Terima kasih Pak Mahmud. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih. Jadi tanggal mainnya kapan? Kan dari sekarang kan bisa aja, bakal calon kan bisa dong. Karena masing-masing kan udah ngasih pintu tuh. Iya Bang. Ntar kita atur. Oke. Yang jelas pasti ada. Masih ada ya? Tapi nggak perlu harus nunggu Oktober dong. Nggak perlu ya. Kita bisa bikin beberapa kali. Tapi masih percaya dengan ini kan salah satu bakal calon kan ada kelanjutan dari itu kan dari rezim yang ada. Artinya nggak ada yang berubah dong. Itu realita politik ya. Artinya kan kalau saya pribadi kan saya bakal golput nih besok. Tapi realita politik kita kan akan ada pemerintah baru. Ya kita harus bermain di tataran real juga, nggak hanya di tataran ideal ya. Tataran realnya akan ada presiden yang baru. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan upaya supaya agenda kita bisa masuk ke calon presiden siapapun. Jadi kita realistis. Ya, tapi masih percaya dengan calon presiden yang melanjutkan. Pilihannya bukan perubahan. Pilihannya ya artinya kalau pilihannya adalah kita gini, presiden itu akan dipilih oleh rakyat ya nanti. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan agar ke semua
bakal calon itu punya visi dan misi dan program tentang disabilitas yang bagus, sehingga siapapun juga yang terpilih nanti, karena bukan hanya kita yang menentukan, itu bisa memiliki bisa punya perspektif disabilitas seperti itu. Itu maksimal yang bisa kita. Iya, oke. Luar biasa. 20% loh nih. Oke, langsung ke CNN. Sorry, Mas. Makasih, Mbak ini. Oke, kita tutup hari ini. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Semua ini yang nonton. Iya. Teman-teman PPDFI. Oke, PPDFI keren. Oke, makasih. Assalamualaikum. Siap. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!